Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio dari After Kitan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang proses kitan ya, dan juga kita akan membahas sedikit tentang metode-metode kitan ya. Kemarin saya membahas tentang pelaksanaan sebelum kitan ya, yang tentang mengukur penis ya. Nah, jadi ayah bunda mungkin sudah tonton videonya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit informasi tentang proses kitan dan metode-metode kitan. Baik, saya pertama akan membahas tentang metode kitan terlebih dahulu ya ayah bunda. Karena apa? Sekarang itu metode kitan itu sudah sangat banyak sekali ya. Nah, yang paling penting di sini adalah ayah dan bunda mengetahui sebenarnya metode kitan yang terbaik itu adalah dokter yang menentukan ya. Artinya apa? Orang tua boleh pengennya metode apa boleh, tapi tetap terbaiknya nanti tetap dokter yang menyarankan sesuai dengan kondisi penis anaknya ya. Karena apa? Kondisi penis setiap anak itu berbeda-beda ya. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah memang pilihan dari orang tua, tapi tetap nanti setelah hasil pemeriksaan apabila penisnya normal, nah mungkin bisa menggunakan metode yang ayah bunda inginkan. Baik, kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Contohnya kalau untuk anak gemuk ya, itu memang ada metode khusus, namanya metode khusus anak gemuk ya. Jadi tidak semua metode bisa diterapkan pada anak gemuk karena sudah ada teknik khususnya untuk anak gemuk. Oke. Nah, untuk metode kita pertama kali akan bahas metode yang zaman dulu ya. Mungkin ayah bunda pernah dengar bengkong ya atau supit ya, itu menggunakan sistem jepitan ya. Sistem jepitan, jadi kulitnya dijepit dan langsung dipotong. Dipotongnya biasanya sih ada yang pakai pisau. Kalau zaman dulu, zaman kakek saya dulu ada yang pakai sembilu bambu ya, bermacam-macam sekali. Nah, seiring berkembangnya zaman, nah kalau di kedokteran ya, kalau di medis itu ada namanya kitan konvensional. Kitan konvensional itu ya seperti masih menggunakan gunting ya atau bisa udah. Nah, itu dengan prosedur khusus ya. Nah, setelah berkembangkan zaman lagi mulai banyak metode-metode. Contoh metode yang sering orang awam bilang laser ya. Sebenarnya sih bukan laser itu ayah bunda ya. Sebenarnya itu thermocouter. Thermocouter itu merupakan alat pemotong yang menggunakan aliran panas ya. Panasnya itu bisa dari baterai atau dari aliran listrik. Nah, itu sangat sering juga digunakan ya. Hampir rata-rata sebelum adanya metode klem, sebelum ada metode lem, itu metode laser atau thermocouter itu paling banyak digunakan. Oke, kita masuk lagi ke metode berikutnya. Ada metode namanya klem. Nah, ini saya kasih contoh alatnya. Ini klem ya. Ini atau bahasa awamnya sering dengan dibilang tabung ya. Jadi pakai tabung. Nah, ini alatnya digunakan ya dan dipasang selama 5 hari baru dibuka. Nah, ini memang sekarang kalau untuk di tahun 2022 penggunaan alat ya pada sunat itu sudah mulai berkurang ya peminatnya. Nah, metode sekarang itu yang paling update yaitu metode lem ya ayah bunda. Nah, jadi metode lem ini merupakan pengganti jahitan. Nah, jadi kalau dulu kita pakai konvensional itu menggunakan gunting ya. Menggunakan gunting, setelah digunting baru dijahit. Nah, itu. Nah, kalau zaman sekarang jadi pengganti ikatan kulitnya itu, jadi kita ganti menggunakan lem. Nah, kalau dari presentasi di Jabodetabek itu memang paling banyak sekarang menggunakan metode lem. Karena apa? Karena setelah proses kitan, anak sudah bisa langsung beraktivitas. Dan spesialnya lagi apa? Metode lem ini merupakan metode yang tanpa perlu kontrol dan bisa langsung kena air juga ya. Jadi rata-rata di semua rumah sunat di Jabodetabek itu sudah ada ya metode lem. Jadi sangat gampang sekali didapat. Jadi ayah dan bunda tinggal searching bisa ya di Google, juga banyak rumah sunat yang sudah menggunakan lem. Oke, itu seputar tentang metode-metode ya, sedikit saja kita bahas. Mungkin nanti lain waktu akan kita bahas lebih dalam. Baik ayah bunda, sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang proses kitan. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sesaat sebelum kitan? Nah, balik lagi ke video saya yang sebelumnya, saya menjelaskan tentang bahwa anak sudah dalam kondisi oke. Oke itu dalam arti apa? Anak sudah mau dan sudah siap. Ya, jadi kintannya sesuai keinginannya sendiri. Nah, karena apa? Karena biar
dokternya juga tenang, orang tuanya juga tenang ya. Insya Allah kalau anak berkitan dengan keinginannya sendiri, itu insya Allah akan berjalan dengan lancar. Oke. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang proses kitan ya. Jadi proses kitan ini mempunyai beberapa tahapan. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat untuk menambah informasi ayah dan bunda ya. Baik, yang pertama kita akan melakukan penandaan ya atau marker ya pada bagian kepala penis yang masih tertutup dengan kulupnya. Nah, apa fungsinya marker? Ini sangat sederhana sekali ya. Nah, kenapa harus kita marker? Karena biar kita mengambil bagian kulupnya atau prepusiumnya secara bahasa medis agar pas ya. Pas itu dalam arti kita ngambilnya nggak kepanjangan, nggak kependekan. Nah, kalau misalnya kita nyunat nih, contohnya nyunat, ternyata kita cuma sedikit mengambil bagian kulitnya. Nah, itu bisa menyebabkan nanti penisnya kulup lagi ya. Kita kembali lagi definisi dari kitan atau sirkumsisi ini, yaitu operasi pengangkatan dari kulup atau prepusium. Jadi benar-benar setelah sunat kepala penis sudah terlihat. Nah, ini saya contohin, kalau ini kan masih contohnya masih kulup ya. Nah, ini yang sudah anggaplah sudah disunat ya. Jadi posisi kepalanya ini betul-betul terlihat semua. Nah, inilah definisi sunat ya. Jadi karena apa? Karena banyak kotoran-kotoran di sela-sela atau di bawah bagian kepalanya. Nah, makanya penting sekali kita memberikan marker tadi. Nah, tujuannya apa? Prinsipnya agar kita ngambil kulitnya itu pas ya. Itu aja sih fungsi markernya. Oke, saya lanjut ke proses tahapan yang kedua, yaitu proses pembiusan. Nah, ayah dan bunda mungkin sudah tahu ya, proses pembiusan itu ada dua macam sekarang. Ada yang disuntik, ada yang tanpa jarum suntik. Nah, itu sebenarnya sih kalau mental anaknya udah oke, mau disuntik ataupun tidak disuntik itu nggak masalah ya. Perbedaannya apa? Kalau disuntik itu rasa sakitnya ya pasti sakit ya bunda ya, tapi mungkin kita bisa meminimalisir dengan menggunakan jarum yang kecil. Jadi anak ayah bunda nggak terlalu merasakan sakit ya. Beda seperti zaman saya dulu jarumnya masih gede-gede sekali ya. Kalau sekarang sudah ada jarum yang kecil, jadi insya Allah anak ayah dan bunda juga lebih nyaman. Nah, terus bius yang kedua itu namanya bius semprot ya, atau menggunakan alat, berbagai macam alat sekarang tuh sudah ada ya, banyak sekali. Nah, yang bius semprot itu bukan berarti tidak sakit ya, tapi minimal nyeri ya. Jadi sebenarnya sih bius yang semprot itu bukan sama sekali tidak ada rasa ya. Ada rasa sakitnya tapi lebih minimal dibandingkan jarum suntik. Tapi balik lagi ke prinsipnya, jika anak ayah dan bunda sudah siap, mau apapun biusnya insya Allah no problem ya, insya Allah nggak masalah. Oke, setelah dibius ada namanya fase loading. Kalau bahasa kita, fase loading itu fase dimana kita menunggu biusnya bekerja ya. Jadi nggak boleh langsung dikerjain ya. Jadi habis dibius kita tunggu dulu. Nah, namanya obat itu ada namanya onset. Onset itu adalah proses di mana obat itu akan bekerja maksimal. Jadi kita tunggu dulu. Biasanya berapa lama? Biasanya sih sampai 5 menit. Bisa sampai 10 menit. Nah, setelah dibius, setelah kita tunggu ya, baru kita lakukan dengan namanya uji nyeri ya. Jadi nggak boleh langsung dikerjain ya, tapi ada namanya uji nyeri. Uji nyeri itu setelah dibius kita cubit-cubit sedikit dulu di bagian kulupnya ya. Kita cubit, kita tanyain sama anaknya, abang masih kerasa sakit nggak nak? Nah, kalau misalnya sang anak masih mengkonfirmasi masih sakit om dokter, nah itu boleh kita pending lagi bu. Kita tunggu mungkin 2-3 menit. Nah, setelah 2-3 menit kita coba lagi. Nah, apabila anak sudah mengkonfirmasi, kita coba nih, kita cubit-cubit ujungnya. Nah, ternyata sudah tidak ada rangsang nyeri lagi. Artinya apa? Obat biusnya sudah bekerja. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena agar tidak ada efek traumatis pada anak. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Untuk sunat modern itu anak-anak harus menyimpan memori yang indah ya, memori yang bagus. Beda kalau zaman dulu sunat itu selalu ditampilkan dengan rasa takut ya, dengan habis sunat nangis, habis sunat harus merasakan sakit yang sangat luar biasa, atau pada saat sunatnya dipegangin rame-rame. Nah, hal seperti itu kalau di zaman sekarang itu harus kita hindarin. Jadi
sunat itu bisa menjadi memori yang indah ya untuk sang anak. Jadi insya Allah sih kalau anaknya tenang, kita pun sebagai dokternya pun juga tenang. Kalau sudah tenang semuanya, insya Allah hasilnya pun akan bagus juga. Nah itu seputar proses bius. Nah setelah biusnya bekerja, barulah kita melakukan tindakan pemotongan prepusium. Nah itu balik lagi tadi ke metodenya ya, mau pakai metode apa, karena tiap metode itu berbeda prosedurnya. Nah jadi pada prinsipnya yang paling utama dari proses kitan yaitu ada namanya, saya balik lagi ya, ada namanya marker, terus ada namanya bius, dan setelah bius kita tunggu dulu sampai biusnya bekerja, barulah kita melakukan tindakan kitan ya. Mau pakai lem boleh, mau pakai klem boleh, mau pakai yang konvensional boleh, jadi nggak ada masalah ya. Balik lagi keputusannya juga di orang tua dan setelah hasil konsultasi dengan dokter sunatnya. Nah itu seputar tentang ini proses kitan ya bunda ya. Jadi sebenarnya sih sangat simpel sekali ya. Jadi informasi ini saya berikan kepada ayah bunda agar nanti mempersiapkan anaknya ya secara mental. Nah yang paling tepat sebenarnya kalau sunat itu sebenarnya sih kalau ayah bunda nggak mau repot lagi, itu yang paling terbaik sebenarnya sih pada saat bayi ya, atau usia di bawah 1 tahun. Nah karena sunat bayi itu sendiri sangat bermanfaat. Yang pertama juga menghindari komplikasi ya, komplikasi trauma ya, trauma akibat bius ya. Yang kedua juga penyembuhannya juga paling cepat. Jadi pada anak bayi ini proses penyembuhan paling cepat dibandingkan anak-anak di atas umur 2 tahun. Nah itu sudah ada penelitiannya ya. Nah jadi tergantung dari ayah dan bunda sendiri ya. Kalau bayi sebenarnya sih kesiapannya bukan kesiapan anak, tapi kesiapan dari orang tuanya. Nah kalau di fase umur di atas 2 tahun itu boleh nggak disunat? Boleh. Jadi semua umur tuh nggak ada masalah sebenarnya. Hanya saja kalau anak rasa takutnya masih tinggi ya, itu sebaiknya sih jangan disunat dulu karena nanti bisa trauma anaknya ya. Jadi sebaiknya kapan ideal sunat selain di bawah umur 1 tahun, yaitu nunggu anaknya sampai mau atau anaknya minta sendiri ya. Kalau udah minta sendiri itu insya Allah sih anaknya memang sudah siap ya. Baik, cukup sekian ya video kita membahas tentang proses sunat. Mungkin saya akan upload lagi, saya akan buat video-video lagi pasca kitan ya. Video yang terakhir nanti saya akan upload tentang bagaimana perawatan pasca kitan. Oke, terima kasih ya ayah bunda.